Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nataya Diat Fauzia. Saya dari kelas 3D. Di sini saya akan mereview salah satu buku dari karya Pak Ade Andri Hendriandi yang berjudul Hard Money Revolution. Buku Hard Money Revolution karya Pak Ade Andri Hendriandi ini merupakan sebuah karya yang lahir di tengah dinamika perubahan sistem keuangan global yang semakin cepat. Pak Ade Andri Hendriandi juga selaku penulis ini mengangkat isu tentang hard money atau bisa disebut dengan mata uang keras, dengan fokus utamanya itu pada perbandingan antara emas sebagai aset klasik dan juga Bitcoin sebagai inovasi baru di dunia digital ini. Tema ini juga mungkin bisa sangat relevan ya, mengingat tantangan yang dihadapi sistem fiat modern ini, terutama terkait inflasi, juga kebijakan moneter yang ekspansif, serta kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih transparan dan adil. Di bab-bab awal mengenai buku ini juga mengajak pembaca untuk menelusuri sejarah tentang hard money yang begitu panjang itu. Pak Ade juga selaku penulis ini menjelaskan bagaimana emas itu telah memainkan peran vital sejak ribuan tahun yang lalu sebagai penyimpan nilai dan juga simbol stabilitas ekonomi. Nah, melalui uraian sejarahnya juga, pembaca ini dapat memahami mengapa emas itu begitu dihormati di berbagai peradaban, mulai dari Mesir kuno hingga standar emas internasional pada abad ke-19 dan juga ke-20. Pak Ade juga selaku penulis ini menegaskan bahwa daya tahan emas sebagai penyimpan nilai itu tidak hanya disebabkan oleh kelangkaannya aja, tetapi juga karena kepercayaan kolektif manusia terhadap logam mulia ini. Setelah membahas emas juga, Pak Ade selaku penulis kemudian memperkenalkan mengenai Bitcoin sebagai bentuk hard money baru di era digital ini. Dijelaskan juga secara rinci bagaimana Bitcoin ini lahir dari keresahan terhadap krisis finansial global pada tahun 2008 dan bagaimana juga desainnya itu yang terdesentralisasi menantang dominasi bank sentral. Pak Ade juga selaku penulis ini menyoroti mengenai filosofi dari libertarian dan cyberpunk di balik penciptaan Bitcoin yang menekankan pada kebebasan finansial, transparansi, serta ada juga resistensi terhadap manipulasi moneter. Nah, di bagian ini juga sangat penting karena memberikan pemahaman bahwa Bitcoin ini bukan hanya sekadar teknologi gitu, tetapi juga representasi dari sebuah ideologi kebebasan mengenai finansial. Oke, untuk keunggulan utama dari Bitcoin ini juga dijabarkan dalam buku ini melalui karakteristik teknisnya. Pak Ade juga selaku penulis menjelaskan sifat kelangkaan Bitcoin yang dibatasi hanya 21 juta unit saja, sistem halving yang membuatnya semakin langka dari waktu ke waktu, serta desentralisasi jaringan yang menjadikannya itu sulit untuk dikontrol oleh otoritas pusat. Selain itu juga aspek portabilitas dan divisibilitas Bitcoin ini juga membuatnya unggul dalam hal fleksibilitas transaksi dan pembayaran mikro hingga transfer lintas negara dalam jumlah yang besar. Nah, tapi di buku ini juga tidak hanya menyoroti tentang hal-hal positif mengenai Bitcoin aja, tetapi Pak Ade juga selaku penulis ini secara jujur juga membahas tentang tantangan besar yang masih dihadapi, mulai dari volatilitas harga yang tinggi, keterbatasan skalabilitas, hingga ada kontroversi konsumsi energi dalam proses mining. Penekanan pada tantangan ini juga membuat buku ini terasa lebih objektif, tidak hanya memihak di sisi yang positif aja, dan tidak sekadar glorifikasi aja terhadap Bitcoin ini. Pak Ade juga selaku penulis menekankan bahwa perjalanan Bitcoin ini sebagai hard money yang masih panjang dan memerlukan adaptasi, inovasi teknologi, serta pemahaman yang lebih luas lagi di masyarakat umum.
Nah, bagian perbandingan antara emas dan juga Bitcoin ini juga menjadi salah satu segmen yang paling menarik pada buku ini, karena di sini itu pembaca diajak untuk melihat secara detail keunggulan masing-masing aset baik dari Bitcoin maupun emas. Mulai dari emas ini memiliki keunggulan yang historis, kestabilan harga, dan pengakuan lintas budaya. Sementara untuk Bitcoin ini juga memiliki beberapa keunggulan dalam hal-hal misalnya portabilitas, transparansi, dan kemampuan beradaptasi di era digital. Pak Ade juga selaku penulis ini bahkan mengajukan kemungkinan bahwa nanti di masa depan ini sistem keuangan itu tidak harus memilih salah satu aja, melainkan bisa mengintegrasikan keduanya secara komplementer. Perubahan sistem keuangan global saat ini juga tengah menjadi sorotan di banyak pihak. Nah, krisis ekonomi, inflasi yang terus meningkat juga, serta menurunnya kepercayaan terhadap uang fiat ini memunculkan kembali pertanyaan lama. Apa sebenarnya bentuk uang yang paling adil dan tahan lama? Nah, pertanyaan ini itu mungkin menjadi dasar munculnya konsep hard money. Nah, sebuah ide bahwa uang seharusnya memiliki nilai intrinsik, langka, dan tidak mudah dimanipulasi. Di buku Hard Money Revolution ini itu hadir untuk menjawab pertanyaan itu dengan membandingkan kedua kandidat utama, yaitu emas dan juga Bitcoin. Buku ini juga ditulis oleh Pak Andi Hendriandi, yang sudah saya sebutkan di awal, seorang dosen dan juga mungkin sekaligus ada praktisi di bidang teknologi dan juga keuangan. Nah, karya ini juga lahir pada bulan Maret tahun 2025, sebuah momen yang tepat ketika dunia ini sedang memasuki era ekonomi digital yang semakin kompleks. Dengan latar belakang pengetahuan yang mendalam tentang teknologi blockchain sekaligus pemahaman terhadap sejarah moneter, Pak Ade juga selaku penulis ini mencoba menghadirkan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana emas dan juga Bitcoin ini dapat berperan menggantikan atau melengkapi sistem fiat di masa depan. Nah, tema yang diangkat ini juga menurut saya tentu sangat relevan gitu. Di satu sisi, emas ini telah terbukti selama ribuan tahun sebagai penyimpanan yang mempunyai nilai yang stabil, dan juga di sisi lain, Bitcoin juga hadir dengan janji inovasi digital, yaitu sebuah uang yang tidak tergantung pada otoritas pusat, memiliki pasokan yang terbatas dan dapat ditransfer dengan secara cepat gitu ke seluruh dunia. Nah, perbandingan keduanya ini memiliki hal yang menarik gitu, tetapi juga penting. Aspek lain yang memperkaya dalam isi buku ini juga adanya pembahasan-pembahasan mengenai peran emas dan juga Bitcoin sebagai pengganti sistem fiat. Pak Ade juga selaku penulis menguraikan mengenai kelemahan-kelemahan mendasar dari fiat, mulai dari inflasi hingga ketergantungan pada kebijakan bank sentral. Lalu juga ada perbandingan yang dimana Bitcoin ini mampu memberikan transparansi dan juga emas yang tetap ini menjadi jangkar nilai yang stabil gitu. Pandangan ini juga memberikan gambaran jelas mengenai kemungkinan transisi keuangan di global ini menuju sistem yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Nah, di sini juga ada studi kasus yang menjadi salah satu keunggulan dari buku ini, karena membawa teori ke ranah praktik yang nyata. Misalnya ini ada pembahasan tentang El Salvador yang menjadikan Bitcoin ini sebagai legal tender, sebagai strategi investasi institusional seperti MicroStrategy dan juga Tesla, hingga tokenisasi emasnya juga yang menggabungkan keandalan aset tradisional dengan kemudahan digital. Nah, semua contoh ini juga membuat pembaca melihat bagaimana hard money ini benar-benar diimplementasikan dalam konteks di dunia nyata. Selain studi kasus yang tadi dibahas juga ada aspek-aspek ekonomi. Pak Ade juga selaku
penulis ini mengangkat dimensi sosial dan juga budaya dari adopsi hard money ini. Ada pembahasan menarik tentang bagaimana generasi milenial dan juga Gen Z ini melihat Bitcoin sebagai simbol kebebasan finansial, serta ada juga bagaimana emas ini ditetapkan sebagai hal yang memiliki nilai budaya yang tinggi di kalangan masyarakat umum. Nah, Pak Ade juga selaku penulis ini bahkan menyentuh aspek psikologis. Di antaranya ini ada ketertarikan manusia terhadap sesuatu yang langka dan juga tahan lama sebagai dasar mengapa hard money itu begitu penting. Dan juga selain tadi ada aspek-aspek mengenai ekonomi dan juga budaya di dimensi sosial maupun di budaya. Nah, di dimensi etika juga tidak luput gitu dari perhatian. Di buku ini juga ada pembahasan mengenai tentang keadilan distribusi dalam sistem keuangan, tanggung jawab sosial, hingga peran hard money dalam mendorong kebebasan individu. Nah, hal ini itu juga memperlihatkan bagaimana isu hard money ini bukan hanya soal ekonomi dan teknologi aja, tetapi juga tentang menyangkut nilai-nilai moral dan hal-hal lainnya yang mendasari tentang masyarakat modern. Nah, di sini juga ada di bagian menjelang akhir ini, Pak Ade selaku penulis ini menguraikan tentang visi masa depan hard money menuju tahun 2050. Di sini dijelaskan dan juga disebutkan adanya prediksi mengenai kemungkinan konvergensi antara emas dan juga Bitcoin. Nah, transformasi institusi keuangan hingga dampak geopolitik dari perubahan sistem moneter global. Pandangan ini itu membuat buku ini terasa visioner, seolah-olah mengajak kita para pembaca itu untuk membayangkan bagaimana dunia akan berubah ketika sistem fiat perlahan digantikan oleh bentuk hard money yang lebih tangguh. Untuk secara gaya penulisan, buku ini itu cukup mudah dipahami, meski membawa banyak istilah teknis. Bagi pembaca yang belum familiar mungkin dengan dunia blockchain atau ekonomi moneter ini, beberapa bagian mungkin terasa sangat padat. Namun Pak Ade ini selaku penulis berusaha menjembatani hal ini dengan analogi dan juga penjelasan yang kontekstual. Hal ini juga membuat buku ini dapat diakses baik oleh kalangan akademis maupun pembaca umum atau masyarakat umum. Dari segi struktur untuk buku ini itu menurut saya sangat sistematis, karena di setiap bab itu saling terhubung dan juga alurnya ini sangat jelas, sehingga pembaca ini tidak terasa kebingungan gitu. Dengan kehadirannya daftar isi juga yang detail memudahkan pembaca ini untuk menavigasi topik yang diminati. Nah, kehadiran studi kasus juga yang tadi saya sebutkan itu, dan juga ada beberapa contoh nyata yang membuat buku ini itu terasa lebih aplikatif dan tidak hanya berisi tentang teori yang abstrak aja, tetapi